Baik, di sini kita lihat di sini ada lesi dan lesornya siapa nih? Siapa lesinya? Siapa lesornya di sini? Di sini kita baca the following facts pertain to a non-cancelable lease agreement between Valdo Leasing Company and Shigeki Company. Jadi ada FLC dan Shigeki Company. Dan dari namanya aja berarti kalau FLC ini lesor ya. Teman-teman, kalau ini apa ya? Kalau bedakan dengan transaksi yang ini. Kalau kan banyak juga tuh yang leasing yang kendaraan motor ya, teman-teman ya. Tahu kan ya? Jadi beli motor kredit gitu kan. Itu masuk leasing transaksi lease ini enggak? Mita, bisa kasih komen enggak? Nggak masuk, Pak. Enggak masuk. Alasannya apa? Karena kalau beli motor itu bukan masuk ke leasing, Pak. Masuknya ke apa sih? Yang jual beli kredit itu loh, Pak. Jadi kalau misalnya Mita yang beli motor, jurnalnya gimana? Kalau saya yang beli motor berarti kan saya menerima equipment. Berarti Ya, equipment pada apa? pada cash atau itu Dan kredit liability, gimana? Ya, account payable. Ya, terus kalau pas bayar cicilan gimana? Pas bayar cicilan gimana? Gimana kalau pas Bayar misalnya bayar sama Pak account payable pada cash. Ya, ada interestnya juga kan? Ada interest expense sama, ada interest expense, kemudian ada apa? Ada cash ya. Ada ini juga utang juga. Nah, itu hampir sama ya, hampir sama untuk pengakuannya ini, hanya apa namanya? Secara kepemilikan itu sudah menjadi hak kita ya, sudah berpindah pemilikannya itu. Sudah berpindah secara full. Nah, kalau itu nggak perlu lagi residual value sebagainya, nggak perlu ya. Kalau ini bedanya di sini nanti ada pertimbangan apakah digaransi atau enggak gitu. Oke, jadi untuk lessor di sini FLC, sementara untuk yang leasingnya adalah Shigeki Company atau SC ya. Inception date-nya tanggal 1 Januari 2015 ya. Kemudian annual lease payment-nya 124, kemudian residual value guaranteed by the lessee. Nah, di sini. Kemudian lease term 6 tahun, ekonomik sama antara masa sewa dengan umur ekonomisnya sama 6 tahun, fair value 600.000, kemudian implicitnya dan borrowingnya sama. The lessee bertanggung jawab untuk semua executory cost yang diperkirakan 5.000 per tahun. Aset akan dikembalikan kepada lessor pada saat masa berakhirnya sewa. Lessee menggaranti residual value sebesar 50.000. Nah, di sini ya. Di sini ada keterangan lessee menggaranti 50.000. Itu digaranti itu. Nah, di sini kalau ini kita asumsikan di sini adalah expected value-nya itu 0 ya di sini ya. Dia nggak ada expected value-nya ya. Sehingga nilai 5.000 di sini kita tambahkan dalam apa namanya? Dalam nilai lease liability-nya itu. Oke, kita di sisi lesinya ya, sisi lesinya kita menentukan lease liability. Pertama adalah sebesar dari present value anuitas dari annual lease payment ya, annual lease payment. Ya, kemudian yang kedua ditambahkan dari present value dari
residual value, residual value atau RV yang digarantit ya. Ini expected value-nya 0 ya. Jadi tambahkan makanya nih. Jadi 50.000 ini kita apa namanya expected value-nya adalah 0, makanya kita garansikan ditambahkan di sini. Kita lihat di sini untuk present value-nya besar present value dari berapa di sini? Berapa tahun dia? 6 cuma 12% ya. Kita hitung ya. Kan 1 plus 12% ya. Di sini 46. Berapa nilai ininya? 124 798 ya. Sehingga ketemu angkanya kita kalikan. Sementara kalau yang ini ya. Ini 50.000 ya, 50.000. Sehingga nilai eligibility-nya adalah berapa ditambahkan ya? Ya, 599 ini atau dibulatkan jadi berapa? Nih, 600.000 ya. Ya. 400.000 di sini ya. Jadi 600.000. Baik. Kemudian kita buat tabelnya ya, buat tabel amortisasinya ya, membuat tabel amortisasi. Kita ambil ininya. Tanggalnya kita mulai dari 1 Januari 2015 ya. Kemudian sampai tahun berapa? Berapa tahun? 6 tahun ya. Oke, ini 600.000 kita buatkan. Payment-nya adalah 124. Interest-nya tadi berapa persen? Interest-nya? Berapa persen interest-nya? 12%. 12%. Ya. Salah, ya. Dia sampai kapan nih? Sampai 31 Desember ya? Oh, enggak. Nih. Kemudian dia itu periodenya sampai
12, 20 ya. Ini berapa? Ingat dia bayar di sini 50.000 ya. Menjamin ya. Jadi dia akan kembalikan dari 50.000. Tabelnya ya, teman-teman. Ini soalnya nggak ada keterangan ini ya, expected value-nya ya. Oke, optimalisasi udah. Kemudian yang ke B adalah ini yang A ya, yang A. Oh, yang ini yang B-nya adalah kita jurnal ya, jurnal tahun 2015 ya. Yang bersama apa jurnalnya Malik? Jurnalnya apa? Malik Nurisam, silakan. Malik. Yes, Pak. Ayo. Halo. Ya, Malik. Ada. Ya, ayo, jurnalnya apa aja? Di tanggal 1 Januari 2015. Apa jurnalnya? 1 Januari. Ini, Pak. Right return of asset. Oke. Right of use asset. Ya. Right of asset. Lawannya apa? Ada list liability. List liability. Sebesar 600.000. Ya. Terus apa lagi? Terus pembayarannya, Pak. List liability pada cash sebesar 124.798. Ya. Oke, terus di akhir tahun. Oh, lagi ya, Pak. Akhir tahun berarti ini interest expense pada interest payable. Ya, boleh pakai itu atau tadi ya interest apa? Atau pakai yang tadi ya? Oh, liability ya, Pak. Liability boleh atau boleh ini juga boleh nggak apa? Nanti yang Oh ya. berapa nih? Berapa angkanya? Besar 57024 itu. Oke. Terus apa lagi jurnalnya? Terus apa ya? Depreciation ya, Pak. Depreciation expense pada right use of assets. Berapa ini? Berapa itu? Ini gimana? 600. Dikurang berapa? Kurang berapa? Mana sih itu? Ini ya, 50.000 ya. Oh, 50. Oh iya, Pak. Dibagi berapa? Dibagi tadi 6 tahun nggak harus, Pak? Ya. Ya. Untuk 2016-nya minta tolong Hasna Azizah. Hasna. Iya, Pak. Ya, coba bikin yang 2016-nya. Sini deh. List liability pada cash. Ya. Besar.
124.798. Kalau jurnalnya yang kayak ini gimana? Ini jurnalnya dia pakai interest payable nih. Jurnalnya gimana kalau yang ini jurnalnya? Ada interest payable ya. Jadi di sini ya, sama sesuaikan ya interest payable. Ya, di sini sama cash ya. Cash interest liability-nya berapa? List liability-nya berapa? 67. Ya enggak, Hasna? Ya, Pak. Hah? Iya. 7, interest payable-nya berapa? 57. Itu cash-nya baru ini ya. 124 ya. Oke. Oke, berikutnya yang akhir tahun. Sama ya, Pak? Ya, apa? Jurnalnya apa? Interest Angkanya beda tapi. expense, interest payable yang 48891 itu, Pak. Ya. Terus ininya? Depreciation expense pada right of use asset sama juga nilainya, Pak. Ya. Coba kita buat jurnal yang di tanggal ini. Jurnal di tanggal 31 Desember 2020. Tadi dulu deh. Jurnal tanggal 1/1/20 lah ya. Yang di sini nih, sini. Apa jurnalnya nih? Boleh pakai ini dulu, boleh ini. Ya ini. Apa jurnalnya? Interest liability-nya berapa? Berkurangnya? 10643. Ya. Terus interest payable-nya? 18.164. Cash-nya? 124.798. Oke. Terus di tanggal 31 Desembernya gimana? Jadi nanti di akhir ya, di akhir kan gini, nilai kan gini. Kita lihat ya untuk list liability-nya. List liability nanti sisanya ini ya. Sementara kalau untuk right of use asset ya, of use asset. Kan awalnya ini, awalnya kan 600.000 ya. Kemudian dia ada akumulasi depresiasi. Berapa tahun tadi? 6 ya. 6 kali tadi. 6 kali yang tadi ini ya, 91 ini ya. 6 kali 91. Sehingga masih ada saldo 50 ya. Di sini. Maka di akhir tahun ini ya. Ya, perhatikan di sini ini saldonya ya. Maka di sini kalau sama ya, sama antara nilai aktualnya ini dengan nilai ininya sama ya. Asumsinya ini actual sama dengan residual value ya, sama. Artinya 50.000, sebesar 50.000. Maka jurnalnya apa? Apa jurnalnya? Jurnalnya apa? Interest expense ya, kita anggap ya. Ada interest payable ya. Bukan payable sih ya, bukan payable, ini apa namanya? Ini apa? Interest liability, maaf. Interest liability. Ada, nah ini right of use asset nih.
sebesar nih. Ini hanya 5.000. Kemudian interest liability-nya yang ini 24. Rate of usage-nya yang 50.000 ini ya. Nah, kembalikan kan ini. Nah, seperti ini. Ini kalau aktualnya sama ya. Aktualnya sama. Aktual maksudnya aktual pada akhir ini ya, akhir periode ya. Ya. Oke. Sekarang ini kan tadi kita asumsikan bahwa apa namanya teman-teman expected value-nya kan nggak ada ya, artinya kita anggap ini nilainya. Nah nih kalau kita lihat di kemarin di AKM kan sudah dibahas ya teman-teman ya di slide-nya ya. Nah sekarang kita coba bikin simulasi ya, misalnya dengan soal yang sama, cuma di sini ada keterangan nih. Nilai expected value-nya ya, misalnya kan asumsinya adalah asumsi expected value-nya misalnya itu cuma 40.000 dari 50.000. Kalau ini kan sama ya, ini sama. Maka kita sediakan sini ya. Maka gimana untuk menentukan list liability-nya ini? Ambil semuanya sama ya. Ambil sini angkanya, ini nggak pengaruh ya. Dan ini juga kita ambil aja angkanya. Oke. Maka kalau seperti ini untuk annualnya kita tambahkan nolnya berapa? Annualnya sama 124. Untuk ininya berapa nih? Penambahan dari percent value yang ini berapa nih? Apakah tetap 50.000 atau berapa? 10 Pak. 10. Kenapa 10? Selisih dari ini Pak. Yang Ya, selisih dari itu Pak. 50.000 yang digaranti sama yang expected-nya. Nah, di sini. Nah, ini hasilnya ini. Ya. Misal kita asumsikan lagi nih. Misal ininya 60.000. 60.000 gimana? Berarti dikurang ya Pak? Kurangnya apanya? Yang 10, yang present value yang 10.000 itu ngurangin yang 574 itu. Ya. Jadi bukan malah bukan apa? Ya bukan mengurangi ya. Tapi nggak usah ditambahkan. Nih kalau sesuai slide yang teman-teman ini nggak usah ditambahkan nih. Saya coba lihat slide-nya ya kemarin di AKM ya. Sama nggak slide yang di-share coba? Bentar. Nah, di sini kita buka. Bisa terlihat teman-teman layarnya? Coba. Ya. Nah, di sini kondisinya ini yang pertama ya. Kondisinya ini yang pertama tadi. Ini expected value-nya lebih besar dibanding current value-nya. Ya.
Jadi di sini nilai wajarnya 100.000, nilai residunya yang digaransi 5.000. Nah, di sini tentukan nih asset value sudah 6.000. 6.000. Maka dia kalau kita nyarinya dari nilai wajar ini kita kurangkan dengan residual value-nya, atau sebesar berapa nilai annual payment-nya itu. Nah, ini. Nah, kalau yang dalam case ini teman-teman ya. Dan saya coba kita kembali ke yang tadi. Dalam case ini nilai wajarnya berapa tadi? 600.000 ya, 600.000 ya. 600.000 ini kan sudah dipisah ya dia dari annual payment-nya sama yang guaranteed-nya ini. Jadi karena udah dipisah, maka karena dia melebihi ini, maka yang nomor 2 ini kita nggak perlu tambahkan. Jadi hanya sebesar 574 aja dia untuk list liability-nya. Nah, ini kaitannya dengan pembahasan jika tadi ya adanya expected value. Ya, ini dalam hal ini adalah ketika expected value-nya melebihi dibanding nilai garansi yang di nilai residual value yang digaranti.